EP. Selamat datang di podcast Hima EP bareng aku Rika Ekana yang akan menemani kalian selama podcast kali ini. Jadi topik kita kali ini tuh relate banget, terutama buat mahasiswa kura-kura, tapi tetap pengen ambis nih di akademis. Jadi topik kita kali ini tuh life as mahasiswa berprestasi di tengah kesibukan dalam berorganisasi. Jadi buat yang nonton-nonton ini, terutama bagi kalian mahasiswa yang relate dengan case ini, atau buat maba nih yang bingung mau organisasi atau berprestasi, atau mau join organisasi nih Kak, tapi bingung kita bisa nggak ya berprestasi gitu sembari berorganisasi. Jadi semoga ya podcast ini tuh dapat membantu dan memotivasi kalian untuk dapat berorganisasi, tapi akademik juga lancar serta diimbangi dengan prestasi di bagian perlombaan ataupun sebagainya. Jadi untuk menunjang topik kita pada kali ini, kita mengundang tamu yang sangat-sangat kompeten di bidang kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, ini ada Kak Satria dan Kak Kirana. Halo kakak-kakak, gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Jadi suatu kehormatan banget bisa duduk di sini dan ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak yang dari zaman aku maba banget nih. Itu udah terkenal banget di mana-mana dengan kespektakulerannya. Jadi teman-teman di sini, kakak-kakak yang menjadi tamu spesial di sini itu pernah menjabat sebagai ketua di organisasi. Jadi Kak Satria ini itu pernah menjadi ketua Hima EP angkatan 23 dan sekarang itu menjadi pembina ya Kak. Ya, lalu ada Kak Kirana itu dulu pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di angkatan 2024 dan sekarang juga menjadi pembina ya Kak. Keren banget ya guys. Jadi sembari berkuliah terus berorganisasi apalagi dengan kependudukan yang tinggi nih, itu bisa meraih prestasi-prestasi juga loh. Bisa di-spill nggak sih Kak? Prestasi-prestasi apa sih yang kakak raih itu di perkuliahan? Itu bisa dimulai Kak. Oke. Ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Satria. Jadi aku merupakan salah satu alumnus dari program studi sarjana ekonomi pembangunan angkatan 2021. Tadi pertanyaannya soal prestasi ya. Ya, jadi selama kurang lebih 4 tahun berkuliah, itu aku dapat beberapa kesempatan untuk ikut lomba, dan Asungkara dapat menang juga di beberapa lomba. Yang pertama itu ada lomba Ekonomi Essay Competition yang diselenggarakan oleh BEM FEB Undiknas. Itu kebetulan waktu itu Asungkara diberikan juara 1. Kemudian juga aku sempat ikut lomba namanya Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM. Itu lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan aku ikut di divisi poster digital pendidikan. Jadi waktu itu aku lombanya berempat orang dan aku diberikan kesempatan untuk membawa pulang medali emas. Mungkin itu bisa lanjut Kiran. Oke, halo semuanya, perkenalkan juga, aku Kirana, aku juga salah satu alumnus dari program studi ekonomi pembangunan di angkatan 21. Untuk prestasi mungkin pertama-tama yang selama jadi di kuliah itu di tahun 2022 kakak sempat meraih prestasi di speech, English speech itu, tapi itu jadi kok online, itu tuh diselenggarain sama ini Universitas di Malang kalau nggak salah, kakak dapat juara 3. Terus juga sama kakak di BEM itu kakak dapat kesempatan untuk ikut lomba PPK Ormawa dan Astungkare lolos pendanaan sama adik-adik kakak di tahun 2024. Tapi jujur untuk prestasi mungkin salah satu yang masih kakak banggain sampai sekarang, waktu kakak menjabat jadi ketua juga kakak dipercaya sama dekanat untuk bantu membuat identity book edisi terbaru. Mungkin itu sih salah satu yang kakak banggain juga. Keren banget gak sih guys? Jadi bisa di notes nih bagi kalian maba-maba, mungkin kalian tuh bisa berprestasi, berkuliah, tapi bisa juga berorganisasi. Kalau kalian niat sih. Jadi obrolan kita kali ini bakal cukup lengkap Kak. Kita bakal mulai dari cerita kehidupan kakak nih setelah lulus. Jadi akhirnya gini, setelah lulus nih, apa sih kesibukan kakak? Terus apakah lagi fokus kerja atau lanjut studi mungkin, atau mungkin lagi explore hal-hal yang baru? Sadari Kak Satria. Oke, dari aku ya. Iya. Jadi kebetulan aku itu lulus kemarin officialnya itu di Agustus. Jadi aku wisuda di Agustus dan setelah itu aku coba untuk ambil break mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Nah, jujur setelah lulus itu pengen banget nikmatin waktu sendiri dulu sebelum akhirnya kerja, dan sekarang aku mulai start kerja di salah satu online travel agent di Bali. Gitu. Oke. Kalau kakak sendiri, kakak kemarin sih
Kakak lagi magang di salah satu hotel di Bali juga, dan karena kakak sih start magangnya dari bulan Juli, kakak juga barengan lulusnya sama Kak Satria bulan Agustus, tapi kakak dari bulan Juli udah mau mencoba magang untuk nambah pengalaman dulu sebelum nanti emang real ke dunia kerja gitu. Fresh graduate ya. Iya. Gampang nggak sih Kak lulus di UNED nih? Oh, gampang. Yang Gampang penting kok. jangan aneh-aneh aja. Iya. Oke lah, di UNED. Terus kalau boleh flashback dikit nih, gimana sih kehidupan Kakak waktu jadi mahasiswa? Apakah termasuk yang sibuk banget nih atau lebih santai nikmatin perkuliahan gitu? Dari siapa nih? Dari Kirana deh, Kak Kirana. Kalau kakak bisa dibilang sibuk ya, karena mungkin kakak kan dari maba banget, dari 2021 itu udah nyoba-nyoba ikut lomba, jadi selalu ada lah apa yang tak lakuin gitu kan. Dan di 2022 juga mulai join BEM sampai 2024. 2025 kakak masih jadi pembina sekarang, jadi selalu ada kesibukan sih, terutama dari organisasi. Tapi kalau nggak gitu juga kakak nyari-nyari lomba buat diikutin sama teman-teman kakak. Jadi selalu ada kesibukan, tapi itu sih yang maksudnya yang highlight perkuliahan kakak gitu. Oke, jadi mungkin aku kurang lebih sama kayak Kirana. Jadi sama juga kayak teman-teman sekalian. Jadi di tahun 2021 waktu aku baru masuk, itu aku memang fokus untuk menyelesaikan semua kewajibanku sebagai mahasiswa baru, menyelesaikan setiap ospek, kemudian juga akhirnya aku berkuliah seperti biasa, dan pada tahun 2022 itu aku memulai periode pertama aku sebagai hima. Waktu itu aku jadi fungsionaris kemahasiswaan. Kemudian juga di tahun berikutnya, tahun 2023, kebetulan aku diberikan kepercayaan untuk jadi salah satu ketua lembaga di ketua hima IP. Kemudian akhirnya di 2024 aku menjabat sebagai pembina. Kemudian juga aku ikut beberapa lomba juga, karena itu menurutku waktu yang paling pas, di mana aku punya lebih banyak waktu luang. Selain itu juga aku sempat ikut beberapa magang, dan baru di akhir tahun 2025 aku fokus ke studiku, KKM, dan akhirnya lulus. Kayak gitu. Keren banget sih. Soalnya kayak nggak mudah gitu Kak. Kan Kakak juga jabat jadi ketua, terus kayak nyari-nyari lomba gitu. Keren banget sih plan manajemennya. Terus ngomong-ngomong soal kesibukan. Dulu kan Kakak aktif nih di organisasi. Ceritain dong awalnya gimana sih bisa ikut terjun ke sana gitu. Dari Kak Satria deh. Jadi awalnya terjun. Sebenarnya terjun ke organisasi itu bukan salah satu planku di kuliah. Jadi mungkin aku di awal kuliah itu aku mikir kayak, kayak kalau ikut organisasi sibuk nih, aku jadi punya banyak, punya sedikit waktu untuk diriku sendiri gitu. Tapi akhirnya karena selama masa atau awal mahasiswa baru aku dikenalkan dengan organisasi di FEB, aku tertarik nih buat join salah satu organisasi, yaitu Hima Ekonomi Pembangunan. Nah, di situ akhirnya aku coba buat join, aku ketemu banyak teman-teman yang seru banget, teman-teman yang baik juga, dan juga aku mulai merasakan ibaratnya benefit lah. Aku mulai dapat koneksi, kemudian juga aku punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diriku, dan akhirnya disitulah awal mula aku ibaratnya nyebur ke organisasi kayak gitu. Oke, Kak, dari kakak sendiri sih emang awalnya plannya selalu ingin join organisasi, karena apa? Kakak kebetulan tuh lulus dari SMA yang uh, dikit yang masuk FEB Unut, jadi kakak ngerasa temennya dikit, jadi dulu plannya emang buat nyari temen lebih banyak. Dan dulu sih maksudnya kakak melihatnya karena BEM kan paling banyak anggotanya, kakak merasa di sana mungkin bisa dapat teman lebih banyak dari berbagai jurusan, jadi itu alasan kenapa awalnya nyemplung ke organisasi gitu. Iya, nyemplung ke organisasi. Iya. Terus pernah nggak sih di awal kuliah-kuliah nih sempat kepikiran kayaknya aku nggak terlalu mau sibuk deh, tapi ujung-ujungnya malah aktif banget nih di organisasi. Gimana tuh Kak? Pikiran seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi aku mikirnya kayak, nanti kalau misalkan aku sibuk sana sini, aku belum bisa lulus tepat waktu, kayak gitu. Atau enggak, nanti aku kewalahan, nanti aku malah lebih banyak dapat capeknya daripada untungnya, kayak gitu. Tapi setelah dijalani, ternyata kayak gitu. Ternyata yang penting kita bisa memposisikan diri, bisa prioritasin yang mana yang harus diduluin, dan ya semuanya bisa berjalan. Kok Kak sendiri sebenarnya dari awal emang mikir mau sibuk. karena beda, mungkin kayak karena emang mau nyari kesibukan, karena kakak ngerasa waktu SMA tuh kakak sangat apa ya,
tidak terlalu banyak pencapaian terlalu apa gitu. Jadi kakak pengen eksplor lebih tuh waktu kuliah gitu. Jadi emang nyari lomba, nyari juga organisasi tuh emang di kuliah. Itu sih makanya mau join organisasi, join apa lomba-lomba gitu. Mau nyari kesibukan malah kakak. Tapi pernah nggak sih Kak kayak keteteran gitu karena terlalu sibuk? Keteteran, Sungkareng enggak ya? Sungkareng enggak, mungkin eh dulu kakak sama Kak Satria tuh soalnya juga waktu maba kan kita sempat ngerasain online ya. Jadi mungkin itu juga kenapa kita sempet lah untuk time manajemennya lebih better waktu maba. Jadi kakak ospek itu waktu maba, jadi ada slot untuk join lomba lah in the meantime sebelum ikut organisasi gitu. Terus apa ya? Gimana sih ceritanya sampai akhirnya nih kakak bisa jadi ketua dalam organisasi tersebut? Terus apakah emang udah direncanain dari awal atau emang kecemplung lagi karena didorong oleh desakan teman-temannya kakak gitu? Kayak kamu aja jadi ketua gitu. Oke, dari siapa nih? Kakak deh. Oke, jadi tadi pertanyaannya soal gimana sih kok bisa jadi ketua kayak gitu. Oke, jadi yang pertama mungkin nggak ada di planku ya jadi ketua karena aku juga kaget. Iya, kecemplung lagi. Beda, ayo kita bedain kakaknya. Mungkin lebih ke apa ya? Terjebak. Nah, oke. Jadi di awal tuh udah plan buat kepikiran jadi ketua lembaga pun nggak ada. Tapi setelah dijalani dan mungkin dari teman-teman juga melihat ada potensi dan juga mereka percaya juga, jadi akhirnya diberikan kesempatan untuk jadi salah satu calon. Kita lewatin setiap masa seleksi, akhirnya terpilih dan setahun menjadi ketua seperti itu. Oke, kalau kakak sendiri beda sama Kak Satria. Kalau Kak Satria kan Kak Satria kaget. Kalau kakak waktu itu satu FEB kaget. Karena iya, karena kalau kakak sendiri, kakak nggak tidak pernah ada plan untuk menjadi ketua, tapi kakak dulu mungkin inginnya menjadi bagian dari inti, mungkin di wakil atau apa. Karena kakak sendiri tidak pernah menjadi ketua program kerja. Kakak tidak dipercaya sebagai juga koordinator lapangan atau yang kalian biasa lihat waktu maba itu kakak tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi mungkin banyak orang yang dulu tuh terkejut kakak memberanikan diri untuk maju. Tapi sebenarnya alasan kakak maju ingin jadi ketua, kakak dari Januari 2023. Jadi dulu dulu itu sebelum kakak ada namanya Kak Gita, dia juga salah satu calon calon untuk jadi ketua BEM. Dan kakak dulu merasa, ada calon ketua BEM perempuan tuh udah keren banget gitu, dulu kakak ngerasa gitu. Terus kakak juga baru tahu bahwa selama ini di BEM baru sebelum kakak itu baru ada 2 ketua BEM cewek ya, jadi kakak ngerasa mau nyoba gitu. Dan itu sih mungkin yang buat semua orang kaget juga karena kebetulan lawan kakak juga cewek jadi iya, jadi ya waktu itu kayak oh ya seenggaknya akan ada ketua BEM cewek lagi. Mungkin itu juga yang memotivasi kakak biar maksudnya biar adik-adik di organisasi itu tahu kayak tidak ada tanda kutip template kalau kamu mau memimpin, kalau asalkan kamu berani kamu bisa. Itu sih yang buat kakak waktu itu termotivasi buat maju tuh. Tapi pernah nggak sih kayak pas mau jadi ketua nih kayak kepikiran bisa nggak ya nanti? Pernah sih, pasti pernah. Karena kan ibaratnya itu sebuah tanggung jawab yang besar. Kamu bertanggung jawab atas bukan hanya lembagamu saja, tapi gimana wajah dari program studimu, wajah dari anak-anak di prodimu, kayak gitu. Itu sebuah ketakutan yang aku pikir semua calon ketua atau ketua pasti ada. Sedikit pun pasti ada, kayak gitu. Kalau kakak apalagi kakak ya karena kalau Kak Satria kan sempet ya jadi ketua proker ya, inisiasi gitu. Kalau kakak ngerasa dulu kakak maksudnya kakak sempat jadi wakil ketua aja di Equitalk program kerja BEM, terus juga cuma jadi koordinator Pington. Kakak ngerasa belum terlalu paham lah gimana sebenarnya konsep jadi ketua, banyak ketakutan tersendiri gitu. Apalagi BEM kan organisasi yang sangat besar gitu, banyak ketakutan, keraguan. Tapi untungnya pas itu kakak dikelilingi oleh teman-teman, keluarga yang suportif gitu. Tapi nggak ada rasa pengen mundur aja gitu ya? Nggak ada sih, keren ya. Terus ada nih terutama masih mahasiswa baru banyak yang khawatir kalau misalnya mereka terlalu aktif nanti kuliahnya itu bisa keteteran. Terus waktu kakak dulu tuh gimana cara kakak tuh bagi waktu kuliah terus organisasi terus berprestasi gimana tuh kak? Oke, dari siapa dulu?
Kak kira-kira? Oh, kalau kakak dulu sebenarnya kakak diajarin dari dulu di organisasi kakak di BEM untuk time managementnya gimana dan set skala prioritas. Mungkin itu kayak paling basic sebenarnya. Jadi sebenarnya misalkan kayak kamu ada tugas, kamu ada lomba, ada deadline juga di organisasi konten yang harus kamu buat misalkan. Sebenarnya set skala prioritasnya dulu, mana yang paling urgent gitu. Kok kakak gitu, mana paling urgent dan kakak sih selama ini ya tentang tugas, kakak bukan orang yang deket-deket deadline kebetulan. Ya, jadi kakak bukan yang kayak, oh deket-deket deadline baru buat. Jadi misalkan tugas itu dikasih, kakak usahain sesegera mungkin selesaiin. Itu mungkin juga membantu. Dan kalau lomba, kakak usahain sih cari lomba yang jaraknya jauh ya, biar sekali lagi nggak mepet deadline. Dan dulu sih kalau di BEM, kakak di organisasi, terutama pas jadi fungsionaris, udah ada sih pembagian biasanya kapan kakak akan buat konten dan lain-lain. Jadi mungkin salah satu tips dari kakak, selain juga apa ya, selain skala prioritas, itu juga jangan mepet-mepet deadline guys. Itu mungkin, itu kayak biar lebih gampang. Itu sih kalau dari kakak. Oke, kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kayak Kirana ya. Jadi yang pertama pastinya harus bisa nentuin skala prioritas. Yang mana sih yang urgent, yang mana sih yang kira-kira deadline-nya paling dekat dulu. Kemudian yang mana sih yang kira-kira memang harus kita prioritaskan dulu. Kemudian yang kedua, sih sama juga kayak Kirana, kita harus bisa time management juga. Jadi jangan yang mepet-mepet deadline, biarpun aku juga sama kayak kalian juga, aku ada beberapa momen itu mepet-mepet deadline. Itu karena memang dari pribadinya sih, kayak gitu. Oke, jadi itu, tapi itu bukan hal yang baik ya dan harus dicontoh. Jadi kalau misalkan memang kalian bisa mengerjakan lebih dulu, bisa menyelesaikan lebih dulu, itu alangkah lebih bagusnya. Kemudian yang ketiga menurutku plan sih, plan yang matang itu beneran harus banget menurutku. Karena ibarat nih kalian sekarang jadi maba, kalian harus bisa ngeplan di semester 1 kalian bakal ngapain, semester 2 bakal ngapain, dan seterusnya. Karena itu bakal jadi benchmark kalian, karena itu bakal jadi patokan kalian kayak gitu. Dan menurutku karena itu yang aku terapin dari maba, jadi aku di awal semester tuh kayak tadi aku bilang, fokus buat menyelesaikan semua kewajibanku ospek, kemudian juga selanjutnya aku berorganisasi, kemudian selanjutnya aku ada waktu buat aku lomba, nyoba lomba, dan selain dan apapun itu, dan yang terakhir baru aku menyelesaikan studi, itu benar-benar jadi ibaratnya jadi apa ya, acuanku selama kuliah. Itu sih yang penting menurutku. Kakak izin nambahin dikit ya. Menurut kakak juga dari tadi baru ngedengar Kak Satria ngomong sebenarnya yang Kak rasa maba tuh banyak takut dan kadang mereka tuh jadinya takut untuk bertanya. Menurut kakak itu penting banget karena terkadang kalau misalnya mereka lebih berani nanya untuk misalnya kenalan sama kakak tingkat untuk minta guidance itu juga bagus banget gitu karena menurut kakak itu bakal buat lebih gampang lah gitu biar mereka tuh tahu misalnya semester depan mereka akan menghadapi apa gitu sih menurut kakak. Terus apa sih motivasi kakak buat mahasiswa yang aktif di kuliah ini? Buat mahasiswa yang masih aktif di kuliah ini? Masih paham. Buat Kak Kirana dulu. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua yang kalah ya. Gitu. Kasih, oh ya, nggak apa-apa, sekali aja. Motivasi. Sebenarnya kayak enjoy momen yang sekarang lagi kalian jalanin karena nanti pas udah lulus kalian bakal kangen ini dan mungkin aku tadi juga sempat ngobrol sama Satria kalau misalnya ini tuh momen-momen terakhir di mana kalian tuh punya target yang sama sama teman-teman kalian, yaitu targetnya lulus. Jadi better kayak enjoy sekarang, jangan terlalu takut, jangan terlalu pikirin karena pada akhirnya itu semua bakal selesai kok guys. Dan percaya aja sama diri kalian, kayak kayak dari tadi yang aku sama Satria bilang kayak rajin aja, kayak berani cari tahu gitu. Pasti nanti hasilnya bakal bagus gitu. Percaya diri aja guys, itu intinya. Mungkin itu dari kakak. Kalau kakaknya? Oke, kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kayak Kirana ya. Jadi kalian punya waktu kuliah itu kurang lebih 4 tahun. Mungkin kalau misalkan bisa lebih awal itu lebih bagus. Cuman rata-rata kalau misalkan dari teman-temanku juga, aku juga itu kita punya waktu 4 tahun. 4 tahun itu waktu yang singkat. Mungkin kalian merasa sekarang kayak, "Ih, aku capek banget nih organisasi, aku burn out banget, kuliah, lomba, penelitian, apapun itu aku burn out banget. Aku pengen, mmm, rasanya pengen, healing, hilang," kayak gitu. Nah, menurutku itu merupakan hal-hal yang bakal kalian kangenin nanti. Mungkin kalian bisa burn out sama organisasi, mungkin kalian bisa
capek banget sama rapot-rapot dan segala macamnya, tapi itulah hal yang bakal kalian kangenin nanti waktu lulus, kayak gitu. Jadi menurutku, ya cherish every moment, nikmatin momen kalian, karena nanti itunya yang bakal kalian ceritain ke teman-teman kalian, mungkin ke anak cucu kalian waktu lulus nanti, kayak gitu. Tapi ada sih Kak di TikTok tuh atau di sekitar saya lah banyak nih. Pas mau kan dia SMA nih, terus mau kuliah, terus dia kayak bingung gitu loh gimana ya. Soalnya kan di masa SMA sama masa kuliah tuh beda menurut dia. Jadi kayak lebih seram gitu di kuliah. Kayak gitu gimana tuh Kak? Oh, kalau menurut Kak sendiri, oke. Menurut Kakak sendiri, Kakak juga sangat takut karena Universitas Udayana itu adalah kayak institusi pertama Kakak yang negeri ya. Kakak tuh dulu sekolahnya kebetulan di swasta dan dulu Kakak satu angkatan cuma 30 orang. Jadi kayak Kakak tuh sangat takut untuk kuliah, apalagi Kakak tahu UNUD itu kan terbesar di Bali ya. Jadi kayak pasti akan lebih banyak orang, dinamika ini tuh Kakak overthinking dan takut juga. Tapi akhirnya yang berhasil buat Kakak tuh berani adalah ngelihat dari awal sebenarnya kebetulan ada kakak Hima EP juga yang dulu join di grup maba yang kayak bantu kita dulu kakak kebetulan sempat ada Zoom ya, ada Zoom, ada diadain Zoom untuk kita yang mahasiswa-mahasiswa baru sama kakak Hima EP dan itu sebenarnya ngebantu sih karena dari sana kakak jadi ada kenalan-kenalan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu takut nanti. Maksudnya mungkin kadang ada takut bakal ada senioritas, bakal ada apa sebenarnya enggak karena kakak sendiri selama 4 tahun nggak pernah merasakan adanya senioritas dari kakak-kakak gitu. Itu sih mungkin Pak dari kakak. Oke, kalau dari aku mungkin pesanku sih, aku juga punya ketakutan yang sama waktu aku SMA. Jadi aku ngelihat kuliah entah dari konten TikTok, entah dari cerita-cerita orang kayak, "Wih, kuliah tuh berat banget," apalagi ditambah organisasi, tentang kegiatan-kegiatan lain. Belum lagi takutan akan skripsi. Jadi kalian pasti bisa mulai takut dari sekarang gitu. Cuman setelah dijalani, resmi itu merupakan hal yang ternyata nggak seserem itu gitu. Ternyata setelah dijalani, em, ternyata itu bisa dilewatin dan bahkan mungkin bisa lebih mudah pikiran kalian kayak gitu. Jadi itu cuman ketakutan aja. Kalau dari aku sih itu jangan terlalu ditakutin karena itu memang part of college life yang harus kalian jalani kayak gitu. Kalian nggak bisa ngindarin itu. Kalian memang mau harus ngelewatin itu dan sebenarnya itu bukan hal yang sesuatu itu untuk dihadapin kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya izin nambahin, sebenarnya yang Kak Satria bilang tuh bener. Nanti tuh pasti ada masanya kayak kalian tuh bakal look back at this moment terus kalian bisa ketawa gitu karena ada momen dulu misalnya kakak sama Kak Satria kita sama-sama misalnya overthinking gitu sebelum UP kayak kita takut gitu mungkin ada yang teman-teman kita yang takut bimbingan atau apa tapi setelah semua terlewati kita bisa kayak bilang oh udah nih gitu oh gitu gitu iya gitu iya 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 kayak kita dulu kebetulan kakak sama Kak Satria sidangnya barengan jadi dulu kayak kita saling kayak oh gitu doang kita keluar dari kelas kayak oh gitu bisa kok terlewati maksudnya nggak perlu terlalu takut guys itu sih. Menurut itu hal yang wajar sih, tapi kalau misalkan kita takut sampai menghambat segala hal itu sih yang bahaya. Itu sih harus cari cara sehat untuk kayak mengatasi rasa takut itu. Jadi semua hal pasti berlalu. Terus kalau misalnya SMA nih, dia anaknya berprestasi banget. Terus di kuliah tuh difasilitasi kan tentunya. Jadi nggak usah takut untuk berprestasi gitu. Gimana tuh Kak? Mungkin dari siapa? Dari Dari aku Kak. mungkin ya. Nggak sweet lagi nih. Oh, Nah nggak boleh-boleh dari Kak Kirana. Kalau sebenarnya bener banget ya di sini tuh sangat difasilitasi terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi menurut kakak baik itu prestasi akademik ataupun non akademik tenang aja kayak hampir semua ada di FEB ya rasanya ada KKM yang bisa diikuti komunitas ada BSO dan itu tuh fokusnya ada sangat beragam dan kalaupun nggak ada di FEB kemungkinan besar pasti ada di universitas juga. Jadi itu sangat disupport lah intinya kalau misalnya adik-adik udah ada yang punya prestasi. Intinya adalah juga untuk cari tahu lebih karena terkadang kan ada adik-adik yang mungkin nggak tahu dan baru tahu ya terlambat gitu untuk join gitu. Tapi mungkin sekarang di fase-fase jadi maba mereka emang harus lebih banyak untuk mencari tahu gitu terutama
pas lagi ospek kemarin, harusnya mereka tuh udah mulai tahu kan sekarang gitu. Dan apalagi lomba-lomba, menurut Kakak ya, lomba-lomba itu tuh banyak sebenarnya informasi gitu dari kita mahasiswa baru untuk tahu. PKM tuh paling awal kan mereka tahu tentang PIMNAS, tapi lomba-lomba kayak LIDM yang Kak Satria ikutin, PPK Ormawa yang Kakak ikutin, menurut Kakak itu sebenarnya bisa banget mereka cari tahu infonya dari awal gitu untuk mereka tuh plan ahead. Menurut Kakak sih itu ya. Oke, dari aku ya, mungkin kali ini aku nggak bakal nambahin dari Kirana karena Kak Kirana itu menjelaskan hal-hal yang mungkin ada beberapa tempat yang bisa menampung kalau misalkan kalian punya minat atau bakat. Nah, kali ini aku bakal kasih perspektif lain pengalamanku. Jadi, kalau misalkan kalian memang punya prestasi di masa SMA, menurutku tunjukinlah waktu kalian kuliah. Kenapa? Karena dengan itu bakal sangat membantu kalian. Kalian bakal dapat mungkin teman lomba, mungkin juga dosen ada yang reach out kalian duluan buat ajakin ikut lomba, dan itu bakal membuka banyak jalan. Jadi aku pengen cerita soal pengalamanku waktu LIDM kemarin. Jadi di sana itu aku sempat ikut lomba kementerian, yang mana kalau misalkan di kuliah itu lomba kementerian itu ibaratnya top lomba lah gitu. Jadi kayak banyak univ, kita tuh tempur sama satu seluruh univ, kita ngerebutin ibaratnya gengsi yang tinggi lah kayak gitu. Nah di situ karena ikut lomba kementerian itu banyak banget benefit yang bisa didapetin. Yang pertama waktu itu aku sempat ikut lomba, jadi selama masa mentoring dari lomba itu Univ itu nyiapin dana untuk kita makan siang. Kita makan selama lomba itu. Jadi setiap kita bimbingan itu kita dapat yang namanya nasi kotak. Dan itu enak banget. Jadi kita nggak perlu keluar uang untuk itu. Kita tinggal ya udah bimbingan sama dosen kita diskusi. Nanti ya kita bisa makan nasi kotak yang udah dibawain. Kayak gitu. Nah kemudian juga karena kita lolos ke final waktu itu kita full dibiayain untuk apapun itu. Mulai dari tiket pesawat, waktu aku berangkat ke Jakarta, lombanya itu di IPB, itu kita dibiayain tiket pesawat, kemudian juga untuk biaya hidup di sana itu kita dapat juga, kemudian juga apapun yang kita perluin, biaya print, kemudian juga biaya buat, ya pokoknya apapun itu semua di cover sama Univ. Bahkan aku beli kamen, waktu itu juga dibiayain sama Univ, gitu, selagi itu masuk akal dan untuk keperluan lomba itu bakal dibiayain. Dan bahkan setelahnya juga, reward yang diberikan dari lomba itu dan juga dari Univ sendiri itu beda, jadi kita dapat 2 reward. Dan menurutku kalau misalkan memang kalian punya prestasi di SMA, bawalah itu ke kuliah. Tunjukin kalau misalkan kalian tuh memang punya potensi di sini, kalian punya minat di sini, dan nantinya bakal banyak banget sih benefit yang bakal didapetin. Aku izin nambahin untuk adik-adik yang maba yang mungkin berniat untuk ikut tetap berprestasi selagi di kuliah seperti yang Kakak sama Kak Satria bilang itu mungkin kalian bisa cek juga buku panduan lomba dari FEB Unut karena itu juga penting banget untuk adik-adik tahu untuk step-stepnya kayak kalian harus ngapain aja, nyari dosen pembimbing itu semua ada di sana. Jadi mungkin adik-adik bisa cek di sana. Jadi kita bisa berorganisasi sembari berprestasi asal kita niat ya tentunya kan. Begitu. Jadi kalian tuh bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan, terus kalian juga bisa cari informasi kan kalian punya sosmed juga tentunya. Tuh. Sangat menginspirasi dan memotivasi. Jujur Kak, saya sangat mendapatkan hal baru sih dari obrolan ini. Jadi mulai dari perjalanan setelah lulus, pengalaman pas jadi mahasiswa sampai kisah-kisah seru di organisasi. Semoga apa yang kakak bagi ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman pendengar semua. Terus yang lagi ngelewatin fase-fase ini juga. Jadi makasih juga untuk nyempetin nonton video ini, nonton podcast ini buat teman pendengar. Makasih juga udah setia dengerin sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang gak kalah menarik. Jadi stay healthy, stay produktif, dan jangan lupa buat terus berkembang versi terbaik diri kalian sendiri. Sampai jumpa!